kemarin itu jadi ibadah yang kita lakukan itu ingin melahirkan apa? Akhlak. Ya. Nah, jadi kunci mendapatkan akhlak itu harus ibadah. Makanya nanti ada trilogi dalam Islam itu, ya, iman, Islam, ihsan. Nah, itu 3 hal yang nggak bisa. Ya. Iman itu kaitannya dengan hati, Islam itu kaitannya dengan apa? Dengan perbuatan. Ya. Sedangkan ihsan itu kaitannya dengan apa? Akhlak. Ya. Nah, ini semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para misaki, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang ke-17 ini insyaallah mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan tugas kita terutama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan baik dan benar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kajian kita masih dalam bab sayang. Sayang. apa? Sayang. Oh, ya. Kasih sayang. Tentang tarahum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hadha al-kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'anil Hasani radhiyallahu wa 'anil Hasani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Hasan Al-Basri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, budala'u ummati la yadkhuluna al-jannata bikathrati salatin wa la siyamin. Apa budala, ya, umatku, ya, budala ummati maksudnya umatku itu, ya, para pengganti umatku, la yadkhuluna al-jannata, mereka itu tidak masuk ke dalam surga bikathrati sholatin, sebab banyaknya sholat, wala syiyamin, dan bukan karena banyaknya puasa, walakin akan tetapi yadkhulunaha, memasuki surga mereka itu, ya, para umatku masuk surga bisalamatis subuh, dengan hati yang selamat, wasakhawatin nufus, dan jiwa yang dermawan, warahmati li jami'il muslimin, ya, dan kasih sayang terhadap seluruh umat Islam. Ya. Nah, ini kata Nabi, masuk surga bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa, ya, tapi dikarenakan hatinya yang selamat, hatinya hanya fokus kepada Allah, jiwanya dermawan. Artinya jiwanya dermawan itu ingin nolong, ingin membantu, ingin khidmah, ya, dan kasih sayang terhadap seluruh umat Islam. Ya. Nah, maka kemarin kisah Imam Ghazali yang masuk surga, ya,
gara-gara nyelamatin apa? Ya. Jadi artinya kisah yang dikisahkan itu ya ada kemungkinan benar. Ya. Dikarenakan ada hadis yang kemarin juga, hadis orang yang masuk surga karena ngasih minum anjing. Ya. Nah, artinya ya jalan ke surga itu tidak hanya satu. Jalan ke surga itu banyak. Ya. Makanya ketika kita masuk ke Ramadan ini, seluruh pintu surga terbuka. Tidak ada satupun pintu surga yang tertutup di bulan suci Ramadan. Ya. Kamu mau masuk dari pintu mana saja, itu bisa. Ya, silakan. Dan hebatnya, pintu neraka semua tertutup, nggak ada satupun yang dibuka. Jadi kalau ada orang mau masuk neraka antri kan, nggak bisa, karena pintunya nunggu dulu di depan pintu. Ya. Ada pun surga, mau pintunya terbuka lebar. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu akan membawa kita kepada pintu surga, dan pintu surganya tidak ada yang tertutup. Ya. Nah ini artinya kasih sayang itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Saling menghormati, ya. Saling silih asih, silih asuh. Ya. Nah ini adalah pelajaran Islam. Jadi Islam mengajarinnya kepada kita ya harus saling bantu, saling tolong. Jadi agama itu maksudnya ketika orang melakukan ibadah, maka seharusnya ibadah itu melahirkan akhlak. Itulah mungkin ya salah satu di antara penafsiran innama bu'ithu liutammima makarimah akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi artinya akhlak itu akan sempurna ketika seseorang itu melakukan ibadah dengan baik dan benar. Jadi ibadah itu sholat, puasa, zakat, ya. Itu tujuannya bukan semata-mata untuk sholat, bukan. Tapi sholat yang kita lakukan itu akan melahirkan akhlak. Jadi kalau misalnya sholat kita, akhlak kita nggak benar, kita perbaiki sholat kita, evaluasi sholat kita. Jangan-jangan sholatnya kurang benar. Dari sisi mana kurang benar? Maka tujuan sholat itu yang disinyalir oleh Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu ingin memperkuat kita agar tidak melakukan fahsya dan tidak melakukan munkar. Jadi kemunkaran itu betul-betul semakin kuat. Munkar itu kan sesuatu yang tidak diterima oleh hati kita, gitu. Ya, sesuatu yang bertolak itu munkar. Fahsya itu sesuatu yang buruk. Ya, makanya ketika cerita ada pemuda datang ke Rasulullah, saya pengen Islam tapi saya nggak bisa berzina. Ya, para sahabat marah. Ini orang gimana? Ya, pengen masuk Islam tapi nggak bisa berzina, gimana? Menghina kayak marah sama. Ya, tapi mau masuk nggak harus sini. Mau kemari. Nggak masuk Allah. Ya. Jadi nggak main bentak langsung ngopek orang sini kemana. Ya. Nah ketika dibawa ke Rasul, gimana ceritanya gimana? Ini
Saya mau masuk Islam tapi saya nggak mau berhenti zina. Sekarang saatnya ya kamu punya adik nggak? Punya. Adik perempuan ada. Kalau itu disenangi orang gimana? Oh, gak mau saya. Pasti itu orang yang zinain adik saya, anak saya, bukannya. Saya begitu pun dengan orang lain. Kamu punya ibu, punya ibu. Kalau ibu kamu dizinai orang, oh gak mau. Nah, disitulah kenapa zina itu enggak mau. Kamu saja menolak. Ya. Jadi Rasulullah ngajak berpikir. Rasulullah menumbuhkan kemungkaran itu dalam diri seseorang. Ya. Diajak untuk berkaca kepada dirinya. Ya, jadi kenapa zina itu dilarang? Kalau misalnya dirinya aja nggak mau, ya, nah terlebih lagi kepada orang. Ya. Apakah dimulai dari dirinya? Maka pelajaran tasawuf. Ya. Ketika orang masuk thariqah, kenapa mereka bisa memuliakan gurunya, menghormati gurunya, khidmat ke gurunya? Kenapa? Itu hanya sebagai pengantar aja. Itu hanya sebagai wasilah saja. Yang nantinya ujungnya adalah bukan mengkultuskan gurunya, bukan. Tujuan utamanya bukan dia menghormati gurunya doang, yang lain guru orang dihormati. Bukan itu tujuannya. Tujuannya kalau dia mampu menghormati gurunya, seharusnya dia mampu menghormati orang lain. Ya. Jadi ketika dia mampu menghormati gurunya, dia bisa berkhidmat kepada gurunya, maka seharusnya nanti dia harus mampu juga untuk menghormati orang lain. Dia mampu berkhidmat bukan hanya kepada sosok, tapi khidmat kepada seluruh makhluk. Ya, ketika dia tunduk, dia hormat, itu bukan hanya ke gurunya nanti, ujungnya begitu. Makanya guru itu hanya mengantarkan seseorang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah sampai, udah urusan ini. Lepas. Ya. Jadi nggak aneh kalau dalam tasawuf itu nanti ada murid jadi guru jadi murid. Itu berubah posisi semuanya kasus. Ya. Nah, jadi kembali ya, bahwa rahmah itu, kasih sayang itu, ya, itu akan lahir melalui ibadah-ibadah itu tadi. Ya. Jadi ibadah yang diajarkan dalam Islam itu ingin melahirkan akhlak. Maka tadi saya bilang salah satu di antara penafsiran dari diutami pemakarimul akhlak, ya, bahwa Rasulullah itu datang atau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu lahir dari mana? Dari ibadah. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu harusnya melahirkan akhlak. Ya, kita ke masjid, kita sholat, itu maksudnya melahirkan akhlak. Ya, kita sholat bersih, kita sholat suci, nggak pakai pakaian yang najis, ya, rapi. Itu kalau bukan akhlak apa namanya? Ya, jadi ketika mau sholat kemarin diajarin diupayakan sebelum takbir itu udah harus membayangkan di sebelah kirinya neraka, di sebelah kanannya surga, dia berada di tengah-tengah. Dia ingin menghadap kepada siapa, sehingga fokus. Ya, nah sehingga akhirnya nanti lari dalam akhlak keseharian sehari-hari. Ya. Kemarin saya nonton dikit sidang MK itu, ya, sidang MK, kakak hakim ya. Besok ini masuk ke dalam pertemuan gak ada yang buah lagi. Ya, tadi saya lihat masih ada yang buah HP karena ini baru pertama, ya masih ada apa-apa. Besok udah gak ada, semua fokus. Kalau di sidang MK aja nggak boleh buka HP,
Ya. Apalagi lagi Jumatan. Ya. Jadi lagi Jumatan, imam khatib lagi khutbah, itu jangan sibuk sendiri, sibuk zikir lah, sibuk apa, tidak ada. Fokus, apalagi tidur lah, ya, iya. Saya kadang lagi khutbah itu pengen ngomong tuh, kadang gitu. Kalau lagi yang tidur tuh pengen ngomong, besok kalau mau Jumatan bawa bantal, pengen begitu, pengen ngomong begitu. Apa sih? Ya kadang gitu, kadang ada gitu, pas lagi khutbah ada yang tidur pengen besok kalau Jumatan bawa bantal sekalian. Ya tapi sibuk dengan yang lain itu jangan. Fokus sudah. Ya, nggak malah ngobrol. Makanya kan faktor belajar kan gitu. Ketika khutbah terus kita ngobrol itu Jumatan kita itu seolah-olah apa? Lalu itu apa? Nggak bernilai. Fokus boleh kata ada sahabat yang pindah-pindahin batu, main-mainin batu tuh lagi gimana? Kamu boleh? Gak bisa. Nah jadi kalau sudah mengepa aja kayak begitu tuh, gitu. Apalagi kita lagi sidang Jumat. Ya. Lah iya. Itu maksudnya. Jadi kita diajarin untuk fokus, maka sholat itu harus semua tuh. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Kita lagi ngobrol sama bini terus kita lagi HP kata bini, "Mam, nih Bang, ngomel dia." Kita lagi bilangin apa, kata kita kalau begini, iya. Lah itu kita ambil itu kita ganti itu, bukan? Iya. Coba deh kamu cek, kalau nggak kesel kita. Ini fokus itu maksudnya. Berarti kan kita sholat itu ngajarin menghormati, menghargai, sujiwo tejo atau kayak begitu tuh. Itu kekeh nggak mau sholat itu. Allah yakin semoga Allah kasih hidayah kalau dia. Allah alam mengakunya begitu, ya ucapannya mudah-mudahan tidak sesuai. Katanya kalau udah dia masuk ke ruangan banyak orang, nanti kan bukan apa itu. Kalau kita masih belum bisa, ya. Nah ini fenomena ini, ya artinya kita fokus itu diajarin di sholat. Kalau apa dia tuh? Kalau balik lagi, nyawanya di situ. Zaman sekarang apa mendingan nggak mau duit daripada nggak mau HP, gitu. Kayak itu di HP. Kayak orang duitnya di HP. Iya. Nah ini tuh ya. Jadi kembali tuh jadi ibadah yang kita lakukan itu ingin melahirkan apa? Akhlak. Nah jadi kunci mendapatkan akhlak itu harus ibadah. Makanya nanti ada trilogi dalam Islam itu, ya, iman, Islam, ihsan. Nah itu 3 hal yang nggak bisa. Ya. Iman itu kaitannya dengan hati,
Islam itu kaitannya dengan apa? Dengan perbuatan, ya. Sedangkan ihsan itu kaitannya dengan apa? Akhlak. Ya, nah ini semuanya. Ya. Nggak bisa sekarang orang salah satu dari tiga itu ditinggalkan. Orang boleh nggak sholat kalau nggak punya iman? Nggak bisa. Jadi orang misalnya iman, orang misalnya sholat, akhlaknya bagus, tapi nggak punya iman, boleh nggak? Ada nggak sekarang orang kafir tuh dia sedekah terus dapat pahalanya? Tapi boleh sedekahnya? Terimalah, terima bang. Boleh. Yang penting kita tahu itu uangnya bukan dari yang haram. Kalau kita tahu itu yang haram, dari yang haram, nggak boleh tuh. Kita tahu kalau dia jualan minuman keras, ngasih ke kita, nggak boleh. Ya. Nah, kalau jualannya halal, kayak misalnya Cingko yang jualan apa itu tahu, tuh pancing bahaya. Nah itu, ya. Nah itu boleh, tapi kalau misalnya yang haram kita tahu, nah itu, ya. Jadi kalau kita tahu dia apa dapat uangnya dari yang haram, ya itu kan. Oke. Orang beriman, sholat terus, tapi sholatnya itu nggak berakhlak. Apa contohnya sholat nggak berakhlak? Sholatnya riya, nggak pahala kan? Iya, sholatnya sombong, pahala kan? Pahalanya langsung gures, ya, langsung gures. Jadi sekaligus tiga itu harus nyatu, nggak boleh. Nah terus sekarang ada orang imannya benar, ya, akhlaknya katanya bagus, perilakunya tapi kagak sholat, bener kan? Jadi tiga-tiganya kok. Jadi Rasulullah kenapa bilang diutang 5 makarim akhlak? Kenapa Rasulullah bilang ini orang masuk surga karena dia punya rasa kasih sayang? Kenapa? Dikarenakan rasa kasih sayang itu muncul dari ibadah-ibadah yang sudah dia lakukan. Itu maksudnya. Yes. Ya. Jadi kalau orang itu baik tidak didasari oleh ibadah, maka kebaikannya itu ada udang di balik. Ya. Jadi orang muslim, orang non muslim kenapa baik sama kita? Ada yang dipengen. Ya. Bisa jadi karena minoritas, bisa jadi karena kepengen balik dibagi, bisa jadi karena pengen diperhatiin. Hah? Pengen dia belajar dia, bisa jadi banyak. Tapi ketika seorang muslim melakukan kebaikan, dia melatih tulus, nggak ada yang dia tuju. Jadi orang muslim yang benar ketika dia melakukan kebaikan, dia sudah pure melakukan kebaikan. Terserah orang mau balas dia berlaku baik atau tidak, yaitu urusan dia dengan Tuhan. Dia nggak minta balasan dari orang itu, karena dia minta balasan hanya dari Allah aja. Ya, Haji Tatang baik sama Haji Adam, itu bukan karena biar Haji Adam berbuat baik sama Haji Tatang. Makanya kata Rasulullah, yang paling hebat itu adalah orang yang menyambung tali silaturahim, orang yang memutus tali silaturahim. Yes. Ya. Haji Tatang musuhin Haji Adam, tapi Haji Adam dibaikin, nah itu yang paling bagus. Iya.
Ya udah 11-12. Ya, makanya kata Rasulullah, "Katakan impan." Jangan kamu bagaimana orang. Orang berlaku baik, kamu baik. Orang berlaku buruk, kamu buruk. Jangan. Ya, orang berlaku baik, kamu baik. Orang berlaku buruk, kamu berlaku baik. Ini tetap baik. Kenapa? Karena kebaikan yang dia lakukan bukan karena orang itu, tapi karena Allah. Ya, itu yang maksudnya tadi. Jadi masuk surga karena punya kasih sayang. Ya, nah makanya kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan itu, ya, selalu kita evaluasi itu. Oh, kurang bagus, besok harus lebih baik lagi. Belum lahir akhlaknya. Gitu ya. Oke. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah annahu beliau bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Ya. Orang yang punya kasih sayang itu akan disayang oleh Allah yang Rahman. Ya. Jadi, orang yang punya kasih sayang dalam dirinya itu pasti disayang oleh Allah. Ya. Jadi kasih sayang itu, ya, itu akan berbalas. Ya. Makanya kemarin cerita Fir'aun dengan Siti siapa? Asia. Ya. Itu terus aja sayang terus. Lambat laun Fir'aun ini nyerah. Ya. Makanya tadi kata Nabi, kalau ada orang yang mampu menyambung tadi silaturahim orang yang memutusnya, nah itu kenapa? Karena itu bisa terjadi, bisa. Orang pelit Nabi baikin aja terus, lambat laun dia akan baik. Ya. Jadi jangan ada orang pelit terus kita udah biarin aja kita pelitin sekalian. Jangan, tidak. Sama aja. Orang musuh udah sekalian aja musuhin dah. Udah doang bisa buat gitu. Nah, udah segala ketemu. Iya, udah doang bisa ngomel buat kita. Udah ada jadi kan. Ya itu makanya sayang sama anak itu begitu. Ya sayang sama anak itu anak nakal kayak apa? Kayak orang tua yang dimasukin adalah kasih sayang. Jadi apa? Maksudnya dengan kelembutan yang dimiliki orang tuanya itu akan, ya, kenakalannya itu akan tersentuh dengan kebaikan, dengan rahimnya orang tua. Ya. Ibu itu kalau ngomel, anak itu meluluh. Tapi kalau bapak ngomel, anak kabur. Kenapa coba? Karena bapak ngomelnya emosi. Habis urusannya kalau beres, seseorang pulang lihat anaknya kalau ngomel. Jadi kalau udah mengakumulasi, bocah saatnya. Emak kagak, emak ngomel keren. Saya. Jadi bagian diomelin kayak apa? Kayak emaknya, pegangin kayak emaknya tuh. Dan duit terus emaknya. Lah ini karena emak itu punya rahim itu. Ya, bapak kagak. Lah iya, dia main luar, udah megangin, emang bapaknya kan diomelin langsung kabur. Gitu. Ya, jadi ar-rahimu yarhamuhumur rahman. Ya, jadi jangan takut ketika kita melakukan kasih sayang itu, jangan takut tidak dibalas. Iya. Kalau diomelin itu justru ngomel itu
Saya. Ya. Itulah yang akhirnya kata Imam Ghazali, hukuman yang paling berat, hukuman yang paling menakutkan itu sebetulnya bukan neraka, kata Imam Ghazali. Hukuman yang paling menakutkan itu diangkepin nama Allah, dicuekin nama Allah. Kalau marah kita nyamperin aja deh. Iya. Tahu. Ya. Kalau udah dicuekin itu paling, jadi hukuman paling berat baik Allah maupun manusia itu dicuekin. Kalau digebukin masih penting, masih ada perhatiannya. Tapi kalau udah dicuekin, ya akan susah. Kita punya mengilang. Tapi dari kemarin kita pulang dari jam 5 kan, ya udah, ilmu hilang kan, gitu. Ya di rumah kita akan memilihnya. Gitu kan. Ya, jadi apa? Ya, itu kita jangan khawatir, ya. Ketika kita memiliki kasih sayang itu, kita nggak dibalas sama orang. Jangan takut. Yang balasnya nanti Allah. Yang balasnya nanti ada yang lain. Ya. Tuh, itu. Ya. Cuma berbuat baik sama dia mah. Ntar kalau berbuat baik kan kayak nyolong anjing kejepit. Ya, udah nolongin digigit. Ya. Yes. Ya. Nah, jadi baiknya kita melakukan kebaikan ya sebenarnya. Jadi meskipun dia tidak membalas, nanti yang balasnya Allah. Bisa jadi Allah kasih melalui makhluk Allah yang lain. Atau walaupun makhluk Allah yang lain nggak kasih, mendingan yang hasilnya Allah, itu barang apa? Nah iya, gitu. Kita nggak perlu ditolongin orang, ya. Karena yang kita perlu adalah pertolongan Allah. Puasa itu melahirkan itu. Puasa itu melahirkan as-somadaniyah. Ya. Tempat bergantung. Artinya sudah bukan kita yang bergantung, justru yang lain yang bergantung. Jadi puasa itu melahirkan kita sifat kemandirian yang tidak berpegang kepada siapapun, yang kita pegang cuma Allah. Ada lagi yang lain. Ya. Kita mau makan itu sama tidur, apa semua itu puasa. Yes, kudu kuat. Ya. Maka nanti akan melahirkan itu, bahwa kita nggak berpegang teguh kepada siapapun. Makanya doa itu, ya, Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal ghina itu, ya. Nah, tuqa, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Jadi ghina itu bukan ghina kaya, tapi ghina itu ghina 'anil nas. Ya. Bukan kebutuhan kepada manusia, bukan, tapi kebutuhannya kepada Allah. Ya. Jadi bukan butuh kepada manusia. Jadi ketika kita mau minta tolong sama orang, ya, bukan sama orang itu. Iya. Jadi ketika minta tolong, ya, Pak Haji tolongin saya, gue lagi susah, awas lo ya,
Berarti nggak nginarin nas. Kalau misalnya Pak Haji kata, maaf ya, Khair, makasih ya. Oh, berarti dia punya keyakinan, dia bertolong. Kata Allah ya, Allah pasti nolong, cuma bukan lewat dia, lewat yang lain kali. Amal dia tetap baik. Pulang apa kata kita? Mana? Ya iya. Ya. Nah, jadi itu maksudnya dinarin nas. Ya. Kita kan keseringannya kita ketipu. Ya. Keseringannya kita ketipu dengan itu tadi. Kita ketipu dengan performa. Kita ketipu dengan bentuk person yang kita lihat. Ya. Oh ini dia mau kemana nolongin gua, aku udah gak mau sambil kamu dia mau kemana nolongin gua. Pas lagi bagi-bagi mah hari ini aku bagi rasain itu. Ya enggak. Ya maka orang kenapa kita diwajibin baca Al-Fatihah itu? Al-Fatihah itu maknanya luar biasa. Ya, maknanya luar biasa. Kenapa di surat Al-Fatihah itu boleh dua, boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Tapi di surat An-Nas, awas, nggak boleh Malikin Nas, nggak boleh. Harus Malikin Nas. Ya. Kalau Malik artinya apa? Pemilik. Kalau Malik artinya raja. Beda antara pemilik dengan raja. Keduanya sama-sama pemilik, sama-sama penguasa. Bedanya kalau raja itu nggak bisa menguasai sepenuhnya. Jokowi itu sekarang penguasa, bisa nggak memiliki hati kita? Nggak bisa. Ya. Tapi kita punya motor. Ya. Motor kita tuh kita taruh di rumah, kita pretelin, kita apain itu, kita mobil, terserah kita. Punya kita. Raja boleh begitu sama motor kita. Tapi kalau kita masuk jalanan kayak kita nggak sesuai prosedur, kita angkat kita. Tapi kalau kagak dibawa kemana-mana, ditaruh di rumah, kena kilat nggak kita? Orang punya kita. Nanti hari kiamat itu adalah kepemilikan Allah mutlak, sehingga gak ada satupun yang dikasih izin sama Allah untuk ngapa-ngapain. Ya, maka nanti di hari kiamat itu ya, dicirikan di surat An-Naba itu dibilangnya yauma yaqumu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala shawaba. Di hari kiamat itu malaikat berderet di depan itu kayak kita di baris itu. Ya. Lalu kita baris itu rapi. Kagak ada yang ngomong sedikit ke. Enggak ada yang bergerak dikit ke. Bahkan kata Nabi saking mencekam dan menakutkannya hari kiamat itu, seolah-olah matahari satu jengkal di atas kepala kita. Ya, sambil kagak pada pakai baju. Senyum seperti itu lah.
Ya, dan kata Nabi Siti Aisyah, ya, kata Nabi Siti Aisyah, nanti orang dibangkitin dari kuburnya itu khianat, lancar. Kata Siti Aisyah, ya Allah, malu terus. Kapan? Lancar kayak kapan kemana? Ilmu diampuni ini dari aku. Mana sih? Pan habis dimakanin ayam. Cacing. Ya, lancar kata oh. Ini kayak kapan ada kan aku. Ya, tapi kan ilok mau jalan yang begitu, begitu jalan. Ya apa? Enggak, lancar. Hadis Nabi itu hadis sahih. Nabi juga terlanjur. Allahu a'lam bishawab. Ya. Tapi kata Siti Aisyah ntar malu tuh. Kata Siti Aisyah, kata Nabi, bagaimana malu? Di depannya itu udah amal di mana semua. Boro-boro nengok kiri nengok kanan. Ya. Jadi kalau kita bayangin itu kalau ntar di tahun 2035 TV itu udah bukan lagi TV ditempel di tembok. TV itu di depan mata. Bisa jadi gambarannya ketika bangun dari kubur itu langsung TV dia direkam. Udah kagak nengok kiri nengok kanan, lihat dia dari baru lahir. Dari dia lahir sampai dia gede. Malu kalau kita lagi ada. Nah, pas lagi yang kita lagi coba itu. Lah udah kita udah apa begitu? Lalu kita udah gak bisa itu udah langsung ini min 100 plus 10 lah. Langsung ada nilai itu. Nah iya. Kebaikan yang kita lakukan cuma 10, keburukan yang kita lakukan 100 lah. Gimana cerita? Boro-boro nengok kiri nengok kanan udah gak bisa. Mikirin orang lain. Nah iya. Ya. Ini gimana masih deh. Lah masing-masing begini kayak udah wah ini. Oh, bisa. Nyambur kayaknya. Di belakang gua Ngomong doang. Ngomong aja. enggak Pak ya. Jadi nanti di hari kiamat itu hari di mana Allah memiliki itu, kepemilikannya adalah kepemilikan mutlak. Kita udah gak bisa ngapa-ngapain. La yus'alu amma yaf'alu yus'alu. Nah itu yang kemarin cerita Imam Syafi'i. Ya. Allah ya akan menanyakan, meminta tanggung jawab kepada kita dan kita gak bisa minta tanggung jawab ke Allah. Ya. Nah, di sana Allah akan melakukan peradilan yang seadil-adilnya. Bahkan sampai kepada ya kasarnya kambing yang enggak punya tanduk itu sampai diadili juga. Kambing dan binatang diadili. Iya. Ini ingin menggambarkan bahwa keadilan Allah itu sampai kepada titik itu. Ya. Kambing yang punya tanduk dengan kambing yang nggak punya tanduk itu diadili itu. Gitu. Artinya ketika kita memahami ayat itu, ada orang yang berbuat zalim sama kita mau membalasnya. Kalau kita sadar bahwa yang membahas itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kira-kira kita membalas kan karena dibuat zolim orang? Enggak. Jadi dia begitu. Tapi kalau orang yang sudah memahami surat Al-Fatihah tadi, orang berlaku zolim takut, orang yang dizolimi pun bukan takut, malah alhamdulillah celengan gua di akhirat. Jadi dizolimi itu bukan malah sedih, bukan malah takut, malah alhamdulillah. Berlaku zolim nggak berani, karena akan diadili seadil-adilnya. Di dunia nggak diadili, ya bebas dari peradilan dunia. Tapi jangan pernah berpikir bahwa di akhirat dia akan lolos dari peradilan Allah. Tidak bisa. Nah itu Malik Yaumiddin. Lah iya, kalau yang sudah ngerti, yang sudah paham, ketika dizolimi itu merasa takut. Makanya dalam kelompok sufi ada kelompok thariqat yang namanya Malamatiyah namanya. Emang sengaja biar orang ngehina, sengaja biar orang ngerendahin, biar dizolimi, gitu. Mancing-mancing orang ini pakaiannya jelek, gitu. Biar ada yang ngatain, ya. Jadi sampai ada begitu. Kenapa? Karena pada prinsipnya kata hadis Nabi katanya, ya, doaul mazlum la hijab. Doa orang yang dizolimi itu tidak ada penghalang, itu langsung Allah. Hebat kan? Makanya dizolimi malah senang. Susah gitu. Lagi. Ya kalau tadi dia belum paham makna Malikiyah Miti, kudu dia yang balas. Kalau belum dibalas, belum puas. Ya. Dan ini juga ternyata, maaf, mudah-mudahan salah. Menurut penelitian sementara itu, kita anak-anak ngajar begitu. Iya kan? Ngajarin kalau dizolimin kudu ngebalas sama anak kan ngajarinnya. Lah iya, kita ngajarin begitu pokoknya. Ya. Jatuh dia nangis semua. Ini batu nih, pukul di batu nih. Batu tuh dipukul. Ini anak kodok. Kenapa itu kita ngajarin begitu? Jadi dari awal kita udah ngajarin ketika dizolimi balas. Ya memang sama hati, sama Al-Quran, sama Nabi juga diajarinnya kalau ada orang zalim, kamu boleh membalas, tapi nggak boleh lebih dari perlakuan dia. Nah keseringannya kan, kalau belum puas ya belum. Kita udah malu, Apa lagi? Ya. Itu udah mati itu malu. Doa yang termati itu pokoknya jadi turun dan kesusahan. Ya marah itu ya. Lawak, ya, gitu tuh. Nah jadi kita udah dari awal mendidiknya, anak kita udah kita didik begitu. Ya, dia jatuh, kita ada yang kita salahin, ada yang kita seolah-olah sesuatu itu berlaku zolim kepada anak kita. Kerjanya awal. Yes, ketika penjajah itu dilawan, bukan melawan penjajahnya, bukan melawan orangnya, tapi melawan sifatnya. Ketika kita memusuhi syaitan, itu bukan syaitannya yang kita musuhi, tapi sifat yang Allah bilang ada di diri syaitan itu yang kita lawan. Lagi-lagi ujungnya nanti cinta dan marah karena Allah. Yes, gitu ya. Nah, jadi kembali ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Jadi jangan khawatir ketika kita berlaku kasih sayang,
Jangan khawatir kasih sayang kita tidak berbalas. Yakinlah Allah yang akan memberikan kasih sayang. Ya, kita nolongin apa itu kecoa lagi terbalik begitu, kita balikin tuh. Jarang lagi dia. Ya, nah itu ketika kita melakukan kasih sayang itu jangan takut. Wah, ntar gue malah gigit lagi kan? Kacau dikeplak. Iya gitu. Lagi kejepit. Lah ya makanya mungkin anjing kejepit itu prinsipnya. Ya, nah itu dibuang jauh-jauh. Ya, saya pernah dengar itu mana gitu. Jadi sebetulnya hewan puas-puasnya hewan itu ketika dikeluarkan kasih sayang itu nurut, takluk dia. Ya. Makanya ulama itu ngajarin dimanapun dengan hewan apapun, ketika baca sholat dia akan luluh. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah itu adalah simbol kasih sayang. Ya, hebat. Gitu. Ya ini artinya ingin bilang bahwa semua yang ada di alam raya ini ketika dikasih sayangi, maka dia akan membalas. Termasuk Fir'aun. Iya, termasuk Fir'aun. Ya, jadi Fir'aun itu disayangi terus sama kita. Ya, Siti Asia sama Nabi Musa. Gitu. Ya, sayangnya di ujung baru sana. Ya, sayangnya ketika ajalnya berada di tenggorokan itu baru dia sadar. Ya sayang lah. Kalau nggak sayang ya terpindah itu Fir'aun mungkin diajak-ajak masuk Islam. Ya, nah gitu. Jadi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Maka kata Allah irhamu man, kata Rasulullah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, sayangilah orang yang ada di bumi maka akan ya, disayang oleh orang yang ada di langit. Ya. Jadi kalau kita menyayangi yang di bumi, nah yang langit akan sayang sama kita. Nah, ini artinya tidak harus kita melakukan kasih sayang dibalas oleh orang yang bersangkutan. Yang balasnya bisa jadi orang lain. Maka saya bilang, ya, khadim tuhdan. Kamu melayani orang, kamu akan dilayani orang. Kamu melayani berbuat baik sama Haji Adam, belum tentu Haji Adam yang berbuat baik sama kamu. Bisa jadi Pak Haji Budi nanti, bisa jadi Pak Ali yang berbuat baik ya. Belum tentu person yang sama. Itu maksudnya. Ya, jadi tidak harus orang itu yang harus, orang yang kita baiki itu yang harus melakukan kebaikan sama kita. Gak ada. Ya. Satu lagi hadisnya, wa anhu sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham. Orang yang enggak memberikan kasih sayang maka tidak akan dikasih kasih sayang. Itu udah rumus. Ya. Siapa yang enggak memberikan kasih sayang dia tidak akan dikasih sayang. Ya. Wa man la yaghfir la yughfar. Orang yang enggak minta maaf maka tidak akan dimaafkan lagi. Ya. Nah maka kalau kita berlaku baik sama mertua, ntar punya mantu, nah mantu berbuat baik sama kita. Kita berbuat baik sama orang tua, ntar anak berbuat baik sama kita. Itu udah rumus begitu. Ya. Jadi ketika kita nggak diperlakukan baik sama mantu tuh introspeksi, jangan ngomel-ngomel, ngomongnya biasa memang mantu, apa bener? Emang itu dari mantu yang beneran apa?
Ini lo ajarin lo. Ini lo ajarin dong, katanya gitu. Tapi ini lo ajarin bagaimana, ini lo ajarin. Ya, nggak mau introspeksi itu. Ya, jadi kita harus introspeksi itu. Jadi itu perlakuan begitu kita sama anak saya. Nanti anak kita itu sayang sama kita, nggak mungkin. Ya, kita sama anak nggak sayang ya, anak siap-siap aja. Duit lagi. Nah iya. Iya. Lagi coba aja kita sama orang tua sebenarnya orang tua itu udah tua, kita nggak pernah nengokin, kita nggak pernah bantu, kita nggak pernah datapin aja orang tua kayak gitu mah Ribet dari bilang. ribet di entarnya mati. Dan ntar kita kayak mana begitu, jawab aja kalau nggak percaya. Main itu ya. Itu buat kembali ke diri kita sendiri. Itu kalau kata orang sono katanya karma, tapi bukan itu sebetulnya. Dalam Islam tidak ada karma. Yang ada dalam Islam itu wajasa usayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu adalah keburukan yang sama. Kan kalau karma nanti dia akan terus dikejar. Tidak ada istilah dia taubat. Kalau Islam ada pasti taubat, Pak. Jadi sekarang lagi begini nih, alhamdulillah sadar, dirubah itu, berubah. Masih ada kesempatan. Ya, jadi jangan ketika udah dengar begitu terus masih belum yakin begitunya sekalian ya. Tapi kalau misalnya sebelumnya nggak benar terus sekarang jadi benar, berubah. Itu maksudnya. Jadi bukan kalau karma yang dibilang gitu, ya, itu kan kejahatan terus. Jadi nggak ada taubat, karena kita masih ada taubat. Selama kita taubat, selama kita sadar, jadi kesadaran itu lah. Ketika nanti anaknya nakalnya, astagfirullah, udah salah saya. Yes. Masih. Ya, nah itu yang dimaksud. Kalau karma tadi wajib tuh harus. Nah kita kan. Maka saya bilang jangan sampai khawatir. Ya, kalau karma itu khawatir nanti begini, preman nih. Kan preman begitu kosong gitu kan ya. Sampai dia tua nggak ada yang berbalik, jadi palak gitu maksudnya. Apa dia? Oh, Iya. Nah, khawatir nanti ketika bilang, gua mah gak ada yang balas, ketika itu, ya, tentang terus sampai ujung, gitu, ya. Jangan takut, karena tadi Anda sudah paham Maliki Yaumiddin. Allah Maha Adil, di dunia nggak dapat, di akhirat pasti. Jadi ketika kita berlaku zalim terus tidak ada balasan, maka malah takut. Jangan sampai ini dibalas jadi akhirat. Jadi istighfar terus tuh. Nah, kembali ke taubat kemarin tak ulangin lagi. Astagfirullah, maaf. Gitu. Jadi ketika ngabukin bocah kan kagak ditabung-tabung ya, gua aman, kagak ditabung, gak ada yang nabung gua tuh sering ngabukin yang baiknya. Di akhirat ditabungin malaikat. Enggak, saya khawatir ketika lagi tolak nggak ada yang nabung. Gua aman tuh katanya gua alas gitu kan. Enggak. Ya, justru maksudnya ketika enggak ada itu astagfirullah. Ya Allah. Ya, selalu minta ampun. Dan dia tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Insya Allah mudah-mudahan ya nanti akhirat pun sudah dihapus. Gitu. Ya.
Oke, ya, jadi begitu. Ya, intinya adalah kita jangan pernah khawatir, jangan pernah takut ketika kita berlaku kasih sayang, tidak ada yang membalas dengan takut. Yakinlah Allah langsung yang akan membalas kasih sayang kontan dibalas sama Allah. Gak mungkin enggak. Ya. Cukup ya, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Allahumma